Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yahra Yultani Putri dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 2 Wates akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat dan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pembebasan Irian Barat, latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMP di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat. Keputusan tersebut menimbulkan adanya perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akan tetapi, Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat, bukan diserahkan ke Indonesia. Perjuangan pembebasan Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan dua tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung bersama Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil. Dalam menanggapi usaha Indonesia tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Pernyataan Belanda tersebut mendapat dukungan dari negara Eropa Barat. Akibatnya, resolusi pengembalian Irian Barat gagal. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi sebagai berikut. 1. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMP dan diumumkan pembatalan hutang-hutang Republik Indonesia kepada Belanda. 2. Selama tahun 1956 dilakukan pemergokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda, dan memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. 3. Selama tahun 1958 sampai 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat pemasaran komoditas Republik Indonesia dan Belanda ke Jerman. Konfrontasi politik sebagai berikut. 1. Kabinet Sukiman menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa. 2. Pada tanggal 3 Mei 1956, diumumkan pembatalan hasil KMP. 3. Pada tanggal 17 Agustus 1956, dibentuk Provinsi Irian Barat. 4. Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. 5. Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. 6. Pada tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 7. Pada tanggal 17 Agustus 1960, diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 1. Menyelesaikan Resolusi Nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada Maret 1962, Ellwood Banker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Akan tetapi, Belanda tidak mengindahkan usul tersebut dan mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB. C. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta yang menandai dimulainya konfrontasi militer. Isi Tri Komando Rakyat yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Hasil rapat Dewan Pertahanan Nasional. 1. Membentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. 2. Membentuk Komando Mandala langsung di bawah ABRI. Pada tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di Makassar untuk melaksanakan Trikora dan menetapkan susunan komando tertinggi pembebasan Irian Barat.
Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase infiltrasi dilakukan dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran tertentu. 2. Fase eksploitasi dilakukan dengan mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting. 3. Fase konsolidasi dilakukan dengan mendudukkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pratama, Yos Sudarsono bersama Komandan KRI Macan Tutul Wiratno dan beberapa prajurit TNI AL gugur sebagai pahlawan. Pada Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Isi Rencana Bunker: 1. Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Indonesia. 2. Sesudah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pendapat. 3. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. 4. Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Akhir pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Surman. Isi pokok perjanjian New York. 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB. 2. Pada 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. 3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963 dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan. 4. Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga pegawai Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya 1 Mei 1963. 5. Pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tanggal 15 Agustus 1959, dibentuk Dewan Perancang Nasional untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Tugas Dewan Perancang Nasional adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan. 3. Menilai hasil kerja mandataris MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. C. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Namun usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. 3. Deklarasi ekonomi. Tujuan deklarasi ekonomi adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Akan tetapi, deklarasi ekonomi justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Faktor penyebab kegagalan deklarasi ekonomi: 1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. 2. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. 3. Pengeluaran negara cukup besar. 4. Devisa yang semakin meningkat. 5. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme. 4. Kebijakan lain pemerintah.
Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesatuan Operasi adalah meningkatkan sektor perdagangan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.